Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'uhum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa, adalah hal yang udah umum disepakati oleh kita semua bahwa ketika kita menginginkan untuk membeli motor atau membeli mobil, misal pergi ke dealer untuk membeli motor atau pergi ke showroom untuk membeli sebuah mobil, maka kita akan mendapat kertas kwitansi yang membuktikan keabsahan jual beli tersebut, sekaligus juga surat-surat lain yang membuktikan legalitas produk yang kita beli. Nah, itulah hukum transaksi jual beli dalam ilmu ekonomi, di mana pada transaksi yang demikian, agar terhindar dari berbagai modus penipuan dan agar terwujud rasa keadilan, transparansi yang bisa membawa pada kemaslahatan bagi kita semua atau bagi semua pihak. Nah, bila demikian transaksi ekonomi yang secara umum disepakati, maka demikian jugalah mestinya setiap umat Islam ketika hendak menjalankan ibadah kepada Sang Pencipta, yakni ketika Allah Azza wa Jalla telah menetapkan agar manusia beribadah hanya kepadanya saja, yang perintah itu bersamaan juga dengan perintah agar dalam ibadah itu hanya mengikuti seorang nabi yang Allah Ta'ala utus, maka mestinya perintah itu kita sambut dengan sami'na wa atokna, patuh dan taat tanpa alasan yang enggak karuan. Sebab bila alur-alur ini tidak dilalui dan memilih alur lain, maka proses transaksi jual beli akan cacat dan batal. Dan begitu juga dengan pengamalan ibadah akan juga menjadi cacat, batal, dan tertolak, dan menjadi amalan yang sia-sia. Dalam banyak ayat di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang diantaranya kul ati'u wa ati'u rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Nah, dari firman tersebut telah jelas bahwa Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan agar umat muslim menaati Allah dan Rasulnya. Dan bila kita tidak menaatinya dan menjadikannya yang lain sebagai sumber ketaatan atau sumber tauladan, maka kita akan terjatuh pada kekafiran. Dan dalam hadis Muslim pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ma nahaitukum ans wajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailhim waqtilafuhum ala anbiya'ihim." Apa saja yang aku larang kamu darinya, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah semaksimal kamu mampu. Sesungguhnya yang menyebabkan orang-orang sebelum kamu binasa adalah banyaknya pertanyaan mereka dan penyelewengan mereka terhadap para nabinya. Nah, pemirsa, dari hadis dan firman tersebut di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa berjual belilah mengikuti kaidah transaksi jual beli agar terhindar dari segala bentuk tipuan dan agar terwujud kemaslahatan bersama. Di samping itu, beribadahlah hanya dengan mengikuti tuntunan yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, agar ibadah kita bisa diterima dan tidak sia-sia. Kita cukupkan dengan sunnah dan jauhi segala kebid'ahan. Kusuk dalam kebid'ahan itu
nggak jadi amalan yang diterima. Kusuk dalam ibadah yang sifatnya bid'ah hanya sia-sia, buang-buang waktu, buang-buang umur, dan hanya menjadi celaan. Celaan bagi malaikatnya, celaan bagi nabinya, celaan terutama dari Allah Azza wa Jalla. Nah pemirsa, semoga saling mengingatkan ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanaka wahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.